Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih sayangku kepada jemaah uripi Allah, saudara-saudaraku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam limpahan rezeki, tetap dilimpahkan kesehatan, baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pada pagi yang indah ini, kajian dengan berjudul Manusia Selalu Membunuh Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah telah kita ketahui bersama, bahkan seluruh manusia pun juga mengetahui bahwa selama ini kita hidup tanpa Tuhan. Selama ini kita beraktivitas tanpa Tuhan. Kita bisa bergerak ke sana dan kemari tanpa Tuhan. Kita berjalan menuju kamar mandi tanpa Tuhan. Dan ketika kita mandi tanpa Tuhan. Kita beranjak sholat tanpa Tuhan. Kita beranjak beribadah tanpa Tuhan. Kita bertahajud tanpa Tuhan. Kita sholat duha tanpa Tuhan. Kita berpuasa tanpa Tuhan. Kita bekerja tanpa Tuhan. Kita ke ladang tanpa Tuhan. Dan seolah-olah selama ini kita bekerja sendirian dan sendirian tanpa Tuhan. Itulah yang dimaksud selama ini manusia selalu dan selalu membunuh Tuhannya, yakni mentiada-tiadakan Tuhannya di hatinya atas segala kehidupan dan atas segala daya upaya, bahkan atas segala kekuasaan yang dianggap hanyalah milik manusianya selama ini.
Maka dari itu Allah selalu terbunuh di dalam segala gerak aktivitas kita. Allah selalu dibunuh di dalam segala apapun yang kita kerjakan selama hidup ini. Jadi bagi manusianya Allah selalu dibunuh oleh manusianya di dalam hati dan akalnya, akan tetapi di sisi Allah sebenarnya kita ini posisinya sudah mati. Di sisi Allah dengan keadaan yang seperti ini hakikatnya kita sudah mati dan dikubur oleh Allah. Kita diciptakan Allah, dihidupkan Allah. Dulu saat malam hari kita dihidupkan Allah. Kapan malam hari itu? Ketika kita tidak tahu apa-apa, itulah malam hari. Saat itulah kita dihidupkan. Kapan itu rupanya? Rupanya ketika Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Itulah kehidupan Allah. Itulah kemahasucian Allah. Itulah kemahaagungan Allah ketika Allah memperjalankan hambanya, memperjalankan seluruh manusia dengan kesuciannya, dengan keagungannya di malam hari. Apa maksudnya malam hari? Ketika hanya Allah yang ada, ketika hanya Allah yang wujud, ketika hanya Allah yang hidup, ketika hanya Allah yang berdaya upaya, ketika hanya Allah yang kuat, ketika hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Itulah di malam hari ketika manusianya masih gaib, ketika manusianya belum ada, ketika manusianya belum bisa membunuh Tuhannya. Itulah manusia dikatakan manusia masih hidup. Karena sejatinya manusia tak hidup. Kenapa manusia dikatakan hidup? Karena yang ada hanya uripe, Allah yang maha suci yang menciptakan cikal bakal badan manusia yang dari tanah ini. Jadi saat itulah manusia dikatakan hidup. Karena sesungguhnya bukan hidup manusianya tapi uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Diperjalankan Allah yang maha suci dari mana hamba-hambanya ini? Diperjalankan Allah yang maha suci dari mana seluruh manusia ini? Diperjalankan Allah yang maha suci, Allah yang maha hidup, diciptakan oleh Allah dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang diberkahi, yakni dari tanah diperjalankan sampai menjadi bayi yang diberkahi. Maknanya yang diberkahi adalah bayi yang sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kedua orang tuanya dan sanak familinya. Diceritakan cerita Kanjeng Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj dari Masjidil
Haram di malam hari sampai Masjidil Aqsa sudah ditunggu-tunggu lama oleh para nabi, sudah ditunggu-tunggu lama oleh para rasul, sudah ditunggu-tunggu lama oleh para malaikat untuk sholat berjamaah, kumpul berjamaah. Jadi sejak dari tanah sampai menjadi bayi, ketika bayi sudah terlahir, sudah ditunggu lama oleh sanak keluarganya, terutama kedua orang tuanya. Untuk apa? Untuk berjamaah, untuk kumpul hidup bersama di dalam dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kehidupan manusia yang pertama. Manusianya dihidupkan Allah karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup saat itu hanyalah Allah. Manusianya masih malam, manusianya masih gaib, manusianya masih tak ada, manusianya masih Adam di dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saat itulah manusia itu hidup, ketika hanya Tuhannya lah yang ada, dan ketika malam gelap diri manusianya di hatinya. Kemudian datanglah masa-masa akil baligh tiba. Kisaran usia 5 sampai 7 tahun barulah manusia datang saat makan buah kehidupan, buah khuldi, buah yang terlarang, pohon yang terlarang. Kemudian Adam makanlah buah khuldi itu sehingga ia menjadi Hawa. Maknanya dipisahkan antara Adam dan Hawa, diturunkan ke dunia. Yakni dipisahkan Adam dan Hawa, Hawanya hidup sendirian. Yakni siapa Hawa itu? Hawa itu adalah kita semua, umat manusia selama ini yang sering atau yang selalu membunuh dan membunuh Tuhannya di dalam hatinya. Disuruh lillahi ta'ala di dalam hatinya yang ada hanya Allah, maka manusia tak mau mengikuti jalan yang lurus. Manusia balelo kepada Tuhannya, bahkan membunuh Tuhannya di setiap aktivitas kehidupannya. Maka hati manusia selalu linas dan linas, milikku manusia, apapun yang aku kehendaki di dalam kehidupan ini. Di sisi manusianya seolah-olah hanya manusianya lah yang hidup. Di sisi manusianya hanyalah manusianya lah yang wujud. Di sisi manusianya hanyalah manusianya lah yang berkuasa atas dirinya. Akan tetapi di sisi Allah, akan tetapi di sisi Tuhan, itulah hakikat kematian. Kematian jiwa-jiwa manusia. Kematian yang sungguh tidak mengenakkan. Kematian yang sungguh menyakitkan. Kematian yang sungguh mengkhawatirkan. Dan kematian yang sungguh menakutkan di dunia ini. Kenapa? Manusia mulai disiksa di dalam kuburannya. Jadi ketika manusianya sudah mati, siapa yang mendem? Yang memendam di kuburan?
manusia setelah mati jiwanya, mati kesadarannya, mati hakikat diri manusianya, karena manusianya membunuh Allah, manusianya mati di sisi Allah, mati ingatannya. Kemudian manusia dipendam di mana? Jiwanya dipendam di dalam badan yang selama ini diakui hak milik manusianya. Maka dipendamlah jiwa-jiwa manusia yang baleloh ini. Dipendamlah di dalam badan Hawa yang begitu panasnya. Diturunkanlah Adam dan Hawa ke dunia, yakni di dalam badan inilah diturunkannya. Karena mereka selalu ingkar dari perintah-perintah Allah, maka diturunkanlah ke dunia untuk apa? Untuk menjalani siksaan. Yang dulunya di surga, yang dulunya kita masih belum ada, selalu dihidangkan segala makanan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, selalu dicukupi oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, selalu dikasih sayangi oleh Allah. Namun ketika sudah mati di dalam badan, dikubur di dalam badan, kita disiksa dengan kemampuan diri manusia kita sendiri. Kita disiksa dengan kewujudan diri manusia kita sendiri di dunia ini. Kita di alam kubur disiksa dengan kemampuan kita sendiri di hati kita. Kita disiksa dengan keinginan kita, hasrat duniawi di hati kita. Kita disiksa dengan cinta, dengan cipta yang selain Allah, yakni cipta hanya kepada sesama jenisnya, yakni dunia. Kita selama ini disiksa di dalam dunia. Inilah hakikat yang sebenar-benarnya yang dimaksud siksa kubur ini. Menunggu di alam barzah, alam penantian, alam yang mana matahari sedepa panasnya. Apa maknanya matahari sedepa panasnya? Karena di hati kita selama ini ibarat matahari yang panas membara dekat dengan kita. Kita berkeringat di dalam menempuh, mencari atau mencari kepuasan kita di dalam kesuksesan dunia. Mencari keindahan babakan dunia. Sehingga terkadang keringat kita sampai menenggelamkan dua mata kaki, menenggelamkan dua lutut, menenggelamkan sampai ke pusar kita, keringat kita sendiri, hingga sampai ke dada kita, sampai bahkan menenggelamkan kita. Sehingga kita hidup di antara hidup dan mati. Jadi kita selalu disiksa oleh dunia, apapun yang kita cintai, karena kita selama ini tidak ada iman sedikit pun kepada Tuhan, bahkan membunuh Tuhan di dalam hati kita selama ini. Jadi itulah alam barzah, alam penantian ketika manusia diturunkan ke dunia atas kesalahannya, atas tidak ikutnya perintah Allah. Jangan makan pohon ini. Jangan makan pohon kehidupan. Bila hidup saja sudah kita akui sebagai hidup kita, maka semua alam semesta ini, semua kesibukan dunia pun akan dimakan juga. Tambah dan tambah jauh dari Tuhannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita menghening-heningkan cipta diri manusia kita, meredam hawa nafsu kita, meredam matahari yang panas sedepah di alam barzah ini, supaya kita mendapatkan naungan, supaya kita mendapatkan payung di sisi Allah, payung perlindungan, agar kita sadar bahwa kita selama ini salah di dalam kehidupan ini. Mestinya jadi hamba, kok jadi Tuhan. Tuhannya dijadikan hamba, Tuhannya dijadikan makhluk yang adam, makhluk yang tak ada, makhluk yang tak wujud selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Sadaqallahul azim. Apa yang dimaksud di dalam ayat ini?
Selama ini kita menjadi walinya setan. Selama ini kita menjadi walinya hawa nafsu. Selama ini kita menjadi rasulnya iblis. Selama ini kita menjadi pesuruh iblis di dalam dada kita. Maka kita pasti membunuh makhluknya di hati kita. Apa maksudnya membunuh makhluknya? Yang dimaksud membunuh makhluknya adalah kita di dalam memandang seluruh makhluk ataupun memandang seluruh manusia seolah-olah manusianya itu yang lebih wujud daripada Allah. Seolah-olah diri kita lah yang lebih wujud dan seolah-olah makhluknya, hanya makhluknya lah yang wujud, yang ada, yang hidup di dunia ini. Inilah kita juga membunuh seluruh manusia seolah-olah manusia itu lebih ada daripada yang ada, lebih hidup daripada yang hidup, lebih berkuasa daripada yang berkuasa. Inilah manusianya juga membunuh makhluknya. Karena apa? Karena hanya manusianya lah yang merasa ada. Dan karena hanya manusianya lah yang bisa mewujudkan segala sesuatunya. Jadi yang dimaksud membunuh secara zalim itu ya begitu, ketika hanya makhluk yang ada. Ketika hanya manusia-manusia yang kita pandang itu yang ada daripada Allah. Itulah pembunuhan secara zalim. Pembunuhan yang salah. Terus bagaimana yang dimaksud ayat ini pembunuhan yang benar? Pembunuhan yang benar adalah ketika manusianya sudah bisa membunuh dirinya sendiri. Pembunuhan yang benar adalah ketika manusianya menyadari di dalam hatinya bahwa dirinya hakikatnya adalah Adam. Bahwa dirinya hakikatnya adalah tak wujud, tak hidup, dan tak berkuasa. Maka saat itulah manusianya mati di dalam keadaan husnul khotimah, di dalam kuburannya. Di dalam kuburan badannya ketika sudah ada iman, maka manusianya hatinya diangkat, dipindah dari alam yang fana menuju alam yang baqo. Diangkat dari neraka, dari siksaan menuju surga, kembali kumpul dengan Adam dan Hawa. Hawanya sudah mutmainnah. Dan ketika itu manusianya pasti bisa membunuh. Manusianya pasti bisa membunuh makhluknya dengan husnul khotimah. Contoh begini. Ketika kita melihat manusia yang lain, selama ini kan seolah-olah ada manusia yang lain selain kita. Seolah-olah manusia yang lain itu lebih wujud nyata adanya daripada Allah. Nah, ketika sudah mengenal Allah, ketika sudah berjumpa Allah, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau hadapkan pendengaranmu atau rasa-rasa yang ada di hatimu, maka disitulah aku, kata Allah. Maka bila yang ada hanya Allah, maka ya semua alam semesta ini diliputi di dalam Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dimaksud membunuh dengan husnul khotimah ketika manusianya sudah sadar
bahwa tak ada yang hidup kecuali hidupnya Tuhan. Tak ada urip kecuali uripe Allah. Ketika melihat manusia, manusia bisa menerobos dari casing-casing manusianya menuju hatinya. Manusia bisa menerobos, oh ternyata ketemu uripe Allah. Inilah yang dimaksud membunuh secara baik, membunuh secara husnul khotimah, yakni diterobosnya lah makhluk-makhluk itu hingga bertemu dengan uripe Allah yang ada. Ketika kita dihujat atau ketika kita disakiti oleh orang lain, bila kita masih di dalam hati kita membunuh dan membunuh Allah, menyakiti dan menyakiti Allah, maka hati kita pun tersakiti dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Akan tetapi bila kita membunuh atau kita mematikan diri secara husnul khotimah, maka seluruh makhluk pun akan mati husnul khotimah di dalam pandangan kita. Jadi seluruh makhluk bisa kita terobos sehingga ada manusia yang menyakiti hati kita, yang mengolok-olok kita, yang merendahkan kita. Kita tak bisa takut atau kita tak bisa sakit hati lagi. Kenapa? Karena sudah tak muncul manusianya lagi. Karena sudah mati kemanusiaannya, ditebas secara husnul khotimah, dibunuh secara husnul khotimah, yakni diteroboslah hati manusia yang menyakiti kita, hati manusia yang mengolok-olok kita. Oh ternyata di dalamnya juga ketemu uripe Allah. Maka takkan pernah bisa wali-walinya Allah disakiti hatinya. Takkan pernah bisa kekasih-kekasih Allah disakiti hatinya. Karena ia mampu, karena ia bisa membunuh makhluknya, menghusnul khotimahkan seluruh manusia yang dipandangnya. Jadi sudah tak bisa memandang makhluknya lagi, yang dipandang hanya Tuhannya lah yang selalu berkuasa atas seluruh makhluknya. Inilah membunuh atau mematikan secara husnul khotimah bagi orang-orang yang dikehendaki Allah. Namun selama ini kita di dunia ini hanyalah sebagai pembunuh Allah saja. Allah saja dibunuh, apalagi makhluk yang lain dibunuh secara keji, yang mana akan membakar hati kita sendiri selama ini. Apa maknanya membakar hati kita? Hati kita merasa bangga dengan diri kita sendiri. Hati kita merasa mulia dengan diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud kita membakar diri kita sendiri. Kita menyiksa diri kita sendiri. Jadi siksaan kubur atau siksaan neraka itu yang katanya ada orang yang memotong-motong lidahnya sendiri. Yaitu ketika kita belum bertuhan di dalam hati kita, kita berkalamnya, kita omongannya pasti dusta. Kenapa? Karena keluarnya dari iblis dan setan. Meskipun berdakwah pun juga dusta. Karena yang berdakwah itu masih hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Itulah lambangnya, itulah kiasannya, dan itulah perumpamaannya. Ada manusia yang disiksa, dipotong-potong sendiri lidahnya atas kebohongannya. Jadi hukuman dan siksaannya kapan? Ya sekarang inilah. Kita dibakar atau di alam barzah inilah kita belum menemukan payung perlindungan Allah. Sehingga kita tenggelam di dalam kehidupan ini. Tenggelam di dalam ilmu kita. Tenggelam di dalam amal kita.
tenggelam di dalam usaha-usaha kita, tenggelam di dalam jabatan-jabatan kita, tenggelam di dalam apapun yang kita kerjakan. Itulah yang dimaksud. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita selalu menjadi pembunuh Allah. Kita tidak sebagai membunuh diri kita sendiri, tapi Allah yang kita bunuh, malah kita menjadi Tuhan selama ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju husnul khotimah ini, agar kita bertaubat dari membunuh Tuhan lagi, dan agar kita selalu dan selalu mentiadakan atau membunuh diri kita sendiri, baik di dalam duduk, di dalam berdiri, di dalam berjalan, di dalam bekerja, di dalam sholat, di dalam ibadah, dan di dalam apapun, selalu dan selalu lillahi ta'ala daripada li nafsi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat zalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi'alimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi'alimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.